Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma, kita di surat Al-Fajr ayat yang ke-22, yaitu firman Allah, wa jaa'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Rabbmu, kondisi paling genting yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala datang mendatangi hamba manusia dan jin setelah 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia di padang mahsyar, keadaan yang sangat memilukan. Matahari 1 mil di atas kepala manusia, sehingga air peluhnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, dan ada yang sampai hidungnya. Kondisinya sangat mengerikan dan waktunya sangat panjang, 50.000 tahun. Tidak ada naungan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dan kecuali orang-orang yang memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa mahsyar. Setelah lama 50.000 tahun manusia kondisi genting, dan kita pasti berada di sana. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala lil qada'i, untuk memberikan keputusan
bagaimana nasib manusia, surga atau neraka. Semoga Allah SWT menakdirkan kita termasuk yang diputuskan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Wa jaa'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu untuk menyidang masing-masing orang satu persatu. Hadzal maji'u, kata Syekh, huwa maji'uhu azza wa jalla. Kedatangan ini adalah kedatangan Allah azza wa jalla. Jadi yang datang Allah. Karena banyak yang menyimpangkan bukan Allah yang datang. Li'annal fi'la, karena perbuatan ja'a, datang, karena datang di sini usnida ilallah, disandarkan kepada Allah. Wa kullu fi'lin, setiap fi'il atau kata kerja, yusnadu ilallah, kalau disandarkan kepada Allah, fahuwa qaimun bihi la bighairihi, maka menunjukkan yang berbuat di situ adalah Allah sendiri, bukan lainnya. Ini kaidahnya harus difahami seperti itu. Kalau ada kata kerja disandarkan pada Allah, maka yang berbuat di situ fa'ilnya adalah Allah Azza wa Jalla. Hadhil qaidatu fil lughatil arabiyyah. Ini merupakan kaidah bahasa Arab. Wal qaidatu fi asma'illahi wa sifatihi. Demikian juga ini merupakan kaidah di dalam masalah kita meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kullu ma usniduhu Allahu ila nafsihi, maka semua nama dan sifat yang disandarkan oleh Allah pada dirinya, fahuwa lahu nafsuhu, maka dirinya, menunjukkan pada dirinya. La li ghairihi, bukan selainnya. Wa ala hadza, maka dengan ini, falladhi ya'ti huwa, maka dengan ini, maka yang datang di ayat ini, wa jaa'a rabbuka huwa Allah azza wa jal, maka yang datang di sini adalah Allah azza wa jal. Wa laisa kama harrafahu ahlu ta'til, tidak seperti yang difahami oleh atau yang disimpangkan oleh ahlu ta'til. Ahlu ta'til ini golongan yang menolak nama atau sifat Allah yang menurut mereka tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, mereka tolak. Masa Allah datang? Masa Allah itu turun dari atas? Kan atas itu bagi mereka itu relatif. Nah, haitsu qalu, ketika mereka ini golongan sesat ya, golongan menyimpang. Tidak terima kalau dikatakan yang datang itu Allah. Qalu, mereka mengatakan innahu jaa amrullah, yang datang itu bukan Allahnya tapi perintah Allah. Jadi bukan Allah yang datang tapi perintah Allah. Fa inna hadza, maka penafsiran seperti ini ihrajun lil kalami an dhahirihi bila dalil. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keluar dari dohirnya. Padahal dohirnya itu yang datang Allah. Panahnu min akidatina, maka di antara akidah kita
an najri kalam Allah Ta'ala. Kita ikuti zahir daripada kalam Allah. Tidak boleh ditahrif. Seperti tadi, tahrif itu namanya menyimpangkan makna. Allah datang dimaknai bukan Allah yang datang, tapi perintahnya. Kalau kita mendengar tafsiran-tafsiran seperti itu tafsiran yang batil. Terhadap kalam Allah dan kalam Rasulnya, ala zahirihi, memahaminya, mengikuti zahirnya. Wa alla nuhrifa fi, wa alla nahrifu fi, tidak boleh kita palingkan maknanya. Kita ikuti zahir dari lafadznya. Wa naqulu innallaha ta'ala, dari itu kita katakan bahwa Allah Ta'ala yaji'u. Sehingga penafsiran ayat 22 ini kita katakan Allah itu datang. Yaumal qiyamati huwa nafsuhu. Ya Allahnya yang datang. Walakin kaifa hadzal maji, hanya saja bagaimana datangnya Allah. Hadza huwa alladzi la ilma lana bihi la nadri kaifa yaji. Adapun bagaimana datangnya Allah itu adalah perkara yang kita tidak mengetahuinya dan kita tidak memahaminya. Nah, wa su'alu an mithli hadza bid'atun. Menanyai masalah bagaimananya ini adalah bid'ah. Bid'ah ini perkara jelek dalam Islam. Kalau masalah dunia beda. Karena banyak tokoh-tokoh agama merancukan, mengkaburkan makna bid'ah. Kalau nggak mau bid'ah, kenapa pakai mobil? Nah, kalau nggak mau bid'ah, kenapa pakai mic? Kenapa haji pakai pesawat? Kan zaman Nabi tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Itu kerancuan dan pemutarbalikan dari kaidah di dalam Islam. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan mobil itu agama. Sementara bid'ah yang dimaksud oleh Rasul adalah agama. Kalau mic, pesawat itu bukan agama, itu besi. Itu urusan dunia. Bukan urusan agama. Kalau bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah mengada-ngada di dalam beribadah kepada Allah yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam beragama. Diyakini sebagai ibadah kepada Allah. Diyakini sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdats dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kalau mobil ya tidak sesat. Kalau pesawat ya tidak sesat, wong itu urusan dunia. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu bahaya, ancamannya neraka. Kama qala al-Imam Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Apa? Tentang apa? Menanyakan bagaimananya itu termasuk bid'ah. Dikatakan bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasul, tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana Allah itu turunnya, tidak ada. Mereka langsung paham, mereka langsung yakin. Imam Malik berkata, hina su'ila, ketika beliau ditanya an qoulihi ta'ala, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa artinya
ala wartafa'a, tinggi, istaqor di atas, tinggi di atas. Itu artinya istiwa. Ini juga banyak difahami karena manusia muslimin banyak mengambil dari kamus bahasa Indonesia. Istiwa diartikan bersemayam. Sehingga dibayangkan Allah itu bersila, duduk bersila di atas arsy. Nah, itu kesalahan. Nah, padahal istiwa artinya itu tinggi. Allah itu berada tinggi di atas arsy. Di atas arsy pun itu bukan berarti nempel ke arsy. Kalau arsy-nya jatuh, Allah jatuh. Allah tergantung pada arsy. Ini juga pemahaman yang salah. Nah, fa'atraqa Malikun bi ra'sihi, maka Imam Malik menundukkan kepalanya mendengar pertanyaan bagaimana Allah itu istiwa, bersemayamnya Allah itu bagaimana. Sebelum Imam Malik tidak ada soal-soal itu. Pertanyaan seperti itu nggak pernah didengar, makanya beliau sampai menunduk. Hatta alahu rohdo, sampai keluar keringatnya. Sampai keringat Rasul, Imam Malik keluar karena baru dengar ada soal seperti ini. Ini soal besar. Nah, lisidati hadzal soal, karena dahsyatnya soal ini, an qalbihi, di hati beliau. Kok ada pertanyaan seperti ini? Nah, kalau Umar Ibnu Khattab ini langsung dipukul kepalanya ya. Li'annahu su'alun azim, karena ini pertanyaan yang azim. Su'alun mutanatti'un, soal yang terlalu mencari-cari, mendalam-dalam, berlebih-lebihan. Su'alun muta'annitun, terlalu dalam. Au mubtadi'un, atau dia yang bertanya memang mubtadi'un. Makanya oleh Imam Malik langsung diusir. Aku melihat kamu ini orang bid'ah, keluar sana. Yuridus su', mereka, ya, dia yang bertanya ini menginginkan kejelekan. Mau menolak atau menyimpangkan makna Allah tinggi di atas arsy. Setelah Imam Malik menunduk, kok sampai keluar keringatnya, karena dahsyatnya pertanyaan ini, bid'ah ini, summa rafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat kepalanya, waqala, dan mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Majhul itu tidak difahami. Artinya para sahabat itu faham istiwa itu. Seperti kalau kita mengatakan kepala, orang semua paham kepala itu bukan kaki, bukan tangan. Ketika Allah mengatakan tangan Allah itu terbuka, nah, itu juga tangan sudah difahami oleh mereka, ghairu majhul. Tapi dari kelompok Asy'ariyah menolak itu. Allah bukan berarti Allah itu punya tangan. Tangan di situ maksudnya kudroh, kekuasaan. Itu tahrif namanya, penyimpangan. Tapi kalau Asy'ariyah tidak mengatakan itu kekuasaan, tidak diartikan kudroh oleh Asy'ariyah, ditafwid. Ditafwid itu diserahkan. Tapi lihat perkataan Imam Malik, istiwa itu tidak majhul, artinya jelas, dipahami. Wal kaifu ghairu ma'qul, tapi bagaimananya itu yang tidak difahami. Perkataan Imam Malik ini jadi kaidah kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan masalah nama dan sifat Allah. Kalau ada orang bertanya, bagaimana sih Allah itu tangannya misalnya. Nah, kalau ada orang bertanya bagaimana, kita ingat jawaban Imam Malik.
Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya bahwa Allah itu istiwa di atas arsy itu wajib. Artinya tidak mengimani itu haram. Wassu'alu anhu bid'atun, bertanya bagaimananya itu bid'ah, sesat. Nah, asyahidul kalimal akhirah, asyahid al kalimatul akhirah, yang ditunjukkan oleh perkataan Imam Malik ini di perkataan terakhir ini. Itu apa? As-su'alu anhu bid'atun. Menanyai tentang bagaimananya itu bid'ah, itu enggak boleh. Wa tabara, maka demikian berlaku kaidah perjawaban Imam Malik ini fi jami'i sifatillah, pada seluruh sifat Allah. Falau sa'alana sa'ilun, kalau ada orang bertanya pada kita, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, lima khalaqtu biyadai, kenapa kamu iblis tidak mau sujud pada Adam? Yang Adam itu aku ciptakan biyadai, dengan kedua tanganku. Ini pemuliaan kepada Nabi Adam, ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kita malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam, apa kelebihannya Nabi Adam? Itu ini, ayat ini. Karena Nabi Adam dicipta dari oleh kedua tangan Allah langsung. Beda kalau penciptaan langit, bumi, dan seluruh alam, seluruh makhluk yang sangat banyak, yang manusia tidak akan bisa menghitungnya. Yang sampai kata Allah, kalau sekiranya seluruh pohon di muka bumi dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta untuk mencatat kalimat Allah, nikmat Allah, ciptaan Allah, tidak akan selesai. Walaupun 7 laut. Tapi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung, diantaranya ini. Kalau penciptaan langit dan bumi dengan apa? Kalimat, ya. Bagaimana kalimatnya? Kun. Nah, kun itu fi'il amr, kata perintah. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Tidak pakai kayak manusia mau bikin apa, jemblem saja panjang itu jemblem, ya. Cari singkong, direbus, diulek, dicetak, digoreng. Nah, tidak bisa bilang kun jadi jemblem, tidak bisa. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yakni Adam, ya, yang dicipta dengan tangan Allah itu Adam. Kaifa khalaqahu biyadihi. Kemudian orang tadi bertanya bagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu. Nah, naqulu, maka kita jawab, hadzal su'alu bid'atun. Pertanyaanmu ini bid'ah. Qala ana adril ana uridul ilma. Kalau orangnya masih ngeyel, saya ingin tahu saja. La uhibbu an yahfiya alayya syai'un min sifatillah. Aku tidak suka kalau ada sifat Allah itu yang samar bagiku. Wa uridu an a'lama an u'allima kaifa khalaqahu. Maka aku ingin engkau mengajari aku bagaimana sih Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu. Naqulu, maka kita katakan, nahnu nas'aluka. Sekarang saya akan bertanya padamu. Balik tanya ini, ya. As'ilatan sahlatan, dengan satu soal yang mudah. Hal anta ahrasu alal ilmi minas sahabah radhiyallahu anhum. Apakah kamu ini lebih bersemangat untuk mengetahui, untuk berilmu
daripada sahabat radhiyallahu anhum, imma an yaqula na'am, bisa jadi dia akan menjawab, iya aku lebih semangat dari sahabat. Wa imma an yaqula la, atau jawaban kedua, enggak, aku tidak lebih semangat dari sahabat. Wal mutawaqqi'u an yaqula la, tapi kenyataannya orang itu akan mengatakan tidak seperti sahabat. Dan itu memang kalau kita baca riwayat-riwayat, tidak ada yang bisa mengalahkan sahabat dari sisi apa? Semangatnya untuk talabul ilm, untuk berilmu. Halilladzi wajjahat ilaihi su'al a'lamu bi kaifiyatillahi azza wa jal. Apakah yang mengarahkan kepadanya soal itu lebih tahu bagaimananya sifat Allah? Nah, Amir Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah yang menanyai atau yang diajukan soal tadi itu lebih tahu dari Rasul tentang sifat Allah? Yang ditanyai itu apa lebih tahu dari Rasul sehingga dipaksa untuk menjawab tentang bagaimananya sifat Allah, atau Rasul yang lebih paham? Saya kulu Rasul, tentu Rasul yang lebih tahu daripada ustadznya itu. Idzan, dengan demikian as-sahabatu ahrasu minka. Yang jelas bahwa para sahabat itu lebih bersemangat, lebih tinggi semangatnya dari kamu, alal ilmi. Was-su'alu wal mas'ulul ladzi yuwajjahu ilaihi su'al a'lamu minal ladzi tas'aluhu wa ma dzalika ma sa'alu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tahu dalam masalah ini. Tapi tidak ada sahabat yang menanyai apa yang kamu tanyakan, nah, yang tidak ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat tidak tanya, padahal mereka lebih semangat berilmu. Kenapa sahabat tidak tanya-tanya seperti itu? Li'annahum, karena mereka yaltazimunal adab. Mereka itu lebih mendahulukan adab. Ma'allah, adab bersama Allah Azza wa Jal. Kalau tanya-tanya bagaimananya itu berarti apa? Kurang adab ya, atau tidak beradab pada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun bi qulubihim, dan mereka para sahabat mengatakan dengan hati mereka, wa rubbama bi alsinatihim, dan kadang dengan lisan mereka, innallaha ajal, sesungguhnya Allah itu lebih mulia, wa a'zamu, dan lebih agung, min antuhita afhamina wa uqulina bi kaifiyati sifatihi. Lebih tinggi kedudukan Allah, keagungan Allah dari sekedar memberikan pemahaman pada kita, pada akal-akal kita tentang bagaimananya sifat Allah. Wallahu azza wa jalla yaqul fi kitabihi fil umuril ma'kulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat dalam perkara yang bisa diterima oleh akal. Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak meliputi mereka ilmu. Artinya ilmu manusia itu tidak sempurna, manusia bisa meliputi semua ilmu. Wa fil umuril mahsusah, juga dalam perkara yang bisa dirasa. La tudrikul absar. Melihat Allah itu tidak bisa diliputi, dijangkau oleh pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah itu bisa menjangkau pandangan-pandangan.
Kita lihat di surat Al-An'am ya, ayat 103. Ayat 103. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Allah itu la tudrikul absar. Sedangkan Allah dapat menjangkau segala penglihatan. Karena manusia itu lemah, Allah maha besar. Wa huwa al-latiful khabir. Nah, fanaqulu, maka kita katakan pada orang tadi yang nanya tadi, ya akhi, wahai saudaraku, ilzam al-adab. Artinya, hendaknya kamu ini beradab. La tas'al kaifa khalaqallahu Adam biyadihi. Jangan kamu tanya bagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Fa inna hadza su'ala, karena soal ini bid'atun, adalah bid'ah. Wa kadzalika baqiyatus sifat. Demikian juga seluruh sifat-sifat Allah yang tidak terbatas. Lau sa'ala atau lau su'ila kaifa ainullah azza wa jal, bagaimana pandangan Allah atau mata Allah itu, bagaimana Allah punya mata, punya dua mata. Bagaimana mata Allah itu? Apa ada bulu matanya dan seterusnya? Bagaimana? Qulna lahu, kita jawab. Ini mungkin pertanyaan dari orang yang tidak meyakini bukan Allah itu punya mata. Kalau Allah punya mata kan seperti kita nanti. Nah, sehingga hadis-hadis dan ayat-ayat ditolak. Kalau kamu bilang Allah punya mata, bagaimana coba matanya Allah? Maka kata beliau, kita jawab, hadza bid'atun, soal ini bid'ah. Lau sa'ala kaifa yadullah, kalau ada yang lain tanya bagaimana tangan Allah azza wa jal. Nah, apa seperti tangan kita ada jari-jarinya terdiri dari tulang dan daging, darah. Qulna, kita jawab, hadza bid'atun, adalah bid'ah, wa alaika antalzimal adab. Ini semua adalah bid'ah, hendaknya kamu, alaika itu artinya wajib, maka wajib engkau itu memegangi Allah. Wa alla tas'ala an kaifiyati sifatillah azza wa jalla. Yang dimaksud adab itu adalah engkau tidak bertanya tentang bagaimananya sifat Allah. Lama qala huna fil ayatil karimah, maka kembali ke tafsirnya, maka di ayat ini ketika Allah mengatakan wa jaa rabbuka wa sa'ala kaifa yaji, kemudian ditanya bagaimana datangnya, naqul hadza bid'atun. Hadhil qaidatu iltazimuha, maka kaidah ini hendaknya kita pegangi. Wa kullu insanin yas'alu an kaifiyati sifatillah fa huwa mubtadi'un mutanatti'un. Maka setiap orang, ya, siapapun tokohnya, apabila bertanya tentang bagaimananya sifat Allah, maka dia, apa kata beliau? Mubtadi', ahli bid'ah. Mutanattu', berlebih-lebihan.
Sa'ilun, dia bertanya, ahli bid'ah ini bertanya, ama la yumkinul wusul ilai, tentang sesuatu yang tidak mungkin dicangkau, dicapai. Fa mauqufuna mithlu hadhil ayah, maka sikap kami tentang ayat seperti ini, wajah rabbuka, dan datanglah Rabbmu, Tuhanmu datang. Bagaimana ahlu sunnah? An-nu'mina, kita meyakini bi annallaha yaji, Allah itu pasti datang menemui hamba-hambanya. Berarti orang-orang kafir bisa melihat Allah kalau Allah datang. Itu masalah lain nanti. Apakah orang kafir bisa melihat Allah? Yang roje, yang benar, orang kafir tidak bisa melihat Allah. Katanya Allah datang. Iya, Allah datang. Yang bisa melihat hanya orang-orang beriman. Sehingga orang beriman diriwayatkan 2 kali melihat Allah, yaitu di mahsyar itu sudah bisa melihat, dan yang kedua di surga. Kalau di dunia tidak bisa, karena lemah manusia untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Contohnya Nabi Musa, ya. Kalau gunung itu masih tetap di situ, kamu bisa. Ternyata setelah menampakkan pada gunung, gunungnya meletus sehingga Nabi Musa pingsan. Dalil bahwa Nabi Musa tidak kuat. Nanti di surga Allah bisa melihat Allah, bincang-bincang, bisa. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Lakinna ala ayyi kaifiyatillah, kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah datang, tapi kaifiyahnya bagaimananya itu jangan sampai terbesit di hati kita. Kita mengatakan apa? Allahu a'lam. Nah, wa dalilu, mana dalilnya kok dijawab wallahu a'lam? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, nanti bayang-bayangkan Allah mau turun, apa kayak bayangkan orang turun di atas apa terjun payung kayak gitu. Nah, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Fa nahnu na'lamu an-nafya, maka kita memahami nafya. Nafya itu peniadaan, ya. Wala na'lamu al-isbat, yakni maksudnya apa? Dan kita tidak tahu penetapan. Yakni na'lamu annallaha la yumkin, maksudnya kita tahu, kita paham dan kita yakin bahwa tidak mungkin an yati ala kaifiyati idyanil asyar. Tidak mungkin datangnya Allah itu seperti datangnya manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini tidak ada yang serupa dengan manusia. Kalau datangnya seperti orang turun dari terjun payung, ya itu kan kayak penerjun payung namanya. Tidak cocok dengan ayat ini. Nah, walakinana la nusbitu kaifiyatu, tapi kita tidak boleh menetapkan, ya sudah enggak seperti penerjun payung tapi langsung turun gitu. Nah, mengkaifiyahkan, membagaimanakan itu enggak boleh. Nah, wa hadza huwa al-wajibu alaina. Begitu cara kita, yang wajib bagi kita di dalam apa? Memahami sifat Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, seluruhnya ditunjukkan cara memahaminya. Sehingga kalau ada orang tanya-tanya bagaimana, kita langsung tutup dengan perkataan Imam Malik tadi. Wa qauluhu wal malaku, datang Rabbmu dan malaikat. Al-malak, alnya di sini, asalnya berarti sebelum ada alnya bunyinya apa? Malakun. Dan dikasih al-malaku.
Al di sini bermakna al-umum, yakni jami'ul malaikati, seluruh malaikat. Ya'tuna, mereka para malaikat itu datang, mendatangi makhluk manusia dan jin. Yanziluna, mereka turun, wa yuhituna bil khalqi, mengelilingi makhluk. Ngeri ya, datang malaikat turun mengelilingi makhluk. Nah, di antara tafsirnya ada yang mengatakan sehingga manusia tidak akan bisa lari. Lari kemana? Malaikat sudah mengelilingi. Nah, tanazzala malaikatus sama' dunya, turun malaikat langit dunia. Yang pertama turun malaikat dunia mengelilingi manusia. Summa malaikatus sama'i tsaniyah. Kemudian turun lagi malaikat langit kedua. Itu berbaris di belakangnya malaikat langit dunia tadi. Sehingga di situ ada 7 sof ke belakang. Kata beliau, wahalum majaro, begitu seterusnya. Manusia dikelilingi oleh 7 baris para malaikat. Yuhituna bil khalqi, mereka mengelilingi makhluk, mengelilingi kita ini. Izharan lil izmati, sebagai bentuk penampakan, sebagai bentuk daripada penampakan bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat dahsyat. Ini perkara genting, perkara mengerikan, mau diputuskan manusia ini, surga atau neraka. Sekafir-kafirnya tentu ingin apa? Surga, ya. Tapi yang masuk surga itu kata Rasulullah, dari 1000 anak turunan Adam, yang masuk surga berapa? 1, yang 999 di neraka. Wa illa fa innal khalqa la yumkin an yafirru, sehingga para makhluk itu tidak mungkin lari. Yaminan wala shimalan, lari ke kanan maupun ke kiri. Nah, begini kita bayangkan di sekeliling ada tentara-tentara ngelilingi, ini mau disidang, dihukum. Lakin izharan li'izmatillahi. Nah, ini menunjukkan agungnya sebagai penampakan keagungan Allah. Wa tahwilan. Tahwil itu artinya genting. Lihadhil yaumil azim, lihadhil yaumil azim. Pada ini merupakan hari yang paling genting. Pasti kita akan memasukinya. Kita akan menghadapinya. Maka kegentingan-kegentingan ini bisa kita hindari dengan mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jal, dengan iman kepada Allah Azza wa Jal dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tanzilul malaikatu yuhituna bil khalq, turunnya para malaikat mengelilingi makhluk. Wa hadzal yaumu yaumun mashhud. Inilah yang disebut dengan yaumun mashhud. Apa artinya? Hari yang dipersaksikan. Yashhaduhul malaikatu wal insu wal jin wal hasyarat. Ketika itu hadir menyaksikan hari yang genting itu para malaikat, manusia, jin dan hewan-hewan. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu. Wa idzal wuhusyu husyirat, sampai binatang-binatang buas pun hadir di situ. Fahadha yaumun azim, maka ini adalah hari yang besar, hari yang genting. La nutrikuhul an, yang tidak ada semenjak ada hari-hari di dunia ini segenting hari itu. Wala natasawwaruhu, dan kita tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menggambarkan gentingnya itu. Saking gentingnya itu. Li'annahu, karena hari itu a'zam, jauh lebih tinggi,
mimma natasawwaru. Dari misalnya manusia mampu menggambarkan kegentingan yang sangat genting, maka itu tentu lebih agung lagi, lebih besar lagi, lebih genting lagi daripada kegentingan-kegentingan yang dibayangkan manusia atau digambarkan manusia. Kenapa Allah terangkan ini? Agar nanti di ayat berikutnya itu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Kemudian kita banyak lalai, banyak buang waktu-waktu. Nah, banyak waktu luang, waktu kosong tanpa ada manfaat akhirat. Maka Rasul mengatakan nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sementara manusia ini dicipta oleh Allah adalah dalam kondisi manusia itu selalu berpikir dan berbuat. Manusia itu tidak diam. Kata Malik Ibnu Dinar rahimahullah, inna qulubal abrari yaghli bit-ta'ah. Hatinya orang baik itu selalu bergejolak, selalu keluar pikiran-pikiran untuk menambah ketaatan-ketaatan, amal kebaikan. Wa amma qulubul fujar, adapun hatinya orang yang jelek, yaghli bil fujur, yang muncul di pikiran-pikirannya bagaimana berbuat kejelekan. Nauzubillah. Nah, insyaallah sampai sini dulu di ayat 2. Ini tadi ayat 22. Karena nanti di ayat 23 Allah terangkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Kedatangan malaikat saja sudah demikian gentingnya, lagi kemudian jahanam datang di situ. Bagaimana jahanam itu? Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya, ahad depan. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, menambah takutnya kita kepada Allah, mengurangi kelalaian-kelalaian kita, membangkitkan kesadaran kita. Untuk apa? Tidak buang-buang waktu percuma tanpa ada nilai akhirat. Karena Allah berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, banyak berusaha. Fa'idha faragta fansab, kata Allah. Kalau kamu selesai dari satu kebaikan, fansab, ambil kebaikan berikutnya. Jangan dibuang begitu saja. Kalau capek, tidur. Istirahat itu juga kebaikan bagi orang yang memang isinya kebaikan. Kalau lapar, mengganggu berpikir untuk bisa berpikir jernih, ya makan. Maka makannya termasuk ta'abbud, termasuk ibadah kepada Allah. Sehingga bisa seluruh waktunya bernilai ibadah, bernilai taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tergantung kondisi hati. Karena manusia ini tergantung keadaan hatinya. Sebagaimana hadis Nu'man Ibnu Bashir, inna fil jasadi mudghatan. Sebenarnya pada manusia itu ada mudghah. Mudghah itu kecil. Kata ulama salaf itu seperti bisa dikatakan mudghah itu bisa diuntal, bisa dimasukkan ke mulut, bisa dimakan. Tapi dari yang kecil ini menjadi efeknya, pengaruhnya sangat besar pada seluruh badan. Dari inti manusia itu di hatinya yang kecil tadi. Nah, bisa kondisi ini kalau kata Rasul, idza salahat salahal jasadu kullu, kalau baik akan baik seluruh badannya, wa idza fasadal jasadu kullu, kalau rusak seluruh badannya. Ada dua yang menjadi penentu manusia baik buruknya.
Dua yang kecil-kecil dan lunak-lunak. Pertama itu mudghah tadi. Yang kedua al-lisan, lidah. Nah, pernah Rasul ditanya apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka? Itu al-farju wal lisan. Sehingga banyak Allah peringatkan dan hadis diperingatkan tentang dua ini. Manusia keadaannya tergantung dua ini, dua benda kecil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum